Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Jumpa lagi dengan saya Miss Erlinawati. Oke abang kakak, seperti biasa kita akan menjelaskan materi masih subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan. Bedanya adalah Senin kita masih membahas tentang pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan pembelajaran 4, 5, dan 6. Oke, abang kakak, sebelum memulai, maaf, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin. Semoga materi-materi yang disampaikan pada video ini bisa abang kakak pahami dengan baik serta bisa abang kakak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat ya abang kakak. Coba abang kakak perhatikan, ini adalah video bergerak ya tentang kemacetan di jalan raya sehingga akibat dari kemacetan itu maka akan menimbulkan polusi udara, polusi suara dan lain-lain. Ya. Nah, apakah kemacetan itu salah satu permasalahan kita? Iya, salah satu permasalahan kita. Karena apa? Karena orang yang akan bekerja akan terlambat, kemudian orang yang mau jualan ke pasar akan terlambat. Jadi semuanya pekerjaan selanjutnya akan terhalang karena salah satu masalah yaitu kemacetan. Nah, jadi apakah yang harus kita lakukan? Nah, akan kita bahas ya abang kakak. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, di mana nilai-nilai dalam Pancasila akan menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Nah, ternyata kemacetan itu tidak hanya ditimbulkan karena jalur jalan yang sempit, akan tetapi karena ketidakadanya saling menghargai dan kesabaran di setiap individu, sehingga terjadilah masalah-masalah yang kecil yang mengakibatkan dampak yang sangat besar. Nah, apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Salah satu akibatnya adalah akan terjadi masalah sosial. Kita akan melihat abang kakak beberapa jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama adalah banyaknya tumpukan sampah. Salah satu kebiasaan yang kurang terpuji adalah pembuangan sampah secara sembarangan. Sampah di pasar, sampah toko, dan sampah kantor banyak berserakan sampai ke jalan raya karena tidak tertampung di bak sampah. Hal ini terjadi karena banyaknya orang yang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah secara sembarangan. Nah, dari sampah-sampah itu, apakah yang terjadi? Banjir, ya kan? Seperti yang sekarang kita lihat, banyak terjadi banjir di mana-mana. Kenapa, Miss? Karena tidak ada lagi saluran air yang bagus karena sudah tertumpuk oleh sampah. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah sungai yang kotor. Nah, abang kakak, tahukah kamu bahwa sungai itu adalah salah satu habitat dari makhluk hidup ciptaan Allah? Maka, kalau ada makhluk Allah yang hidup di sungai, maka jangan sekali-kali membuang sampah ataupun mengotori sungai, karena akan mengganggu habitat-habitat makhluk hidup yang hidup di sungai, abang kakak.
Nah, tetapi apa yang terjadi? Sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat, terutama pada pabrik-pabrik atau industri-industri. Sangat banyak membuang sampah atau limbah pabriknya, limbah industrinya ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Nah, ini tanggung jawab seperti ini yang mereka tidak jalankan. Kecil memang, iya, sangat kecil, tetapi hal-hal kecil yang tidak kita hargai itu akan menimbulkan dampak yang sangat besar. Kenapa Miss bilang sangat besar? Karena akan mengotori sungai sehingga nanti warna dan rasa atau bau sungai itu akan berubah sehingga makhluk hidup yang tinggal di sana akan mati. Ya, oke, paham ya Bang Kakak? Selanjutnya bangunan-bangunan liar. Nah, ini biasanya banyak-banyak di pusat kota. Bangunan liar sering kita jumpai di pinggiran-pinggiran saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layak. Pada umumnya bangunan liar ini berupa bangunan sementara Abang Kakak yang mereka dirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Ya, harusnya tempat itu adalah tempat saluran air, kemudian tempat banyak dan lain-lain, tapi karena bangunan liar yang didirikan masyarakat yang tidak bertanggung jawab menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya ya. Selanjutnya adalah kemacetan. Nah, tadi kita sudah lihat foto sebelum menjelaskan beberapa ketidaktahuangjawaban masyarakat. Nah, sekarang terhadap permasalahan sosial. Nah, sekarang kita bahas lagi ya. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat ke sekolah atau jam berangkat kerja. Sudah pernah Abang rasakan ini ketika diantar ayah sama ibu ke sekolah? Macet? Ya. Nah, salah satu penyebabnya ternyata kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk mentaati aturan lalu lintas. Nah, jangankan pada saat jam kerja atau jam masuk sekolah Abang Kakak, sore siang hari pun masih banyak orang yang tidak mentaati peraturan lalu lintas. Contohnya lampu merah, dia sudah jalan, nggak peduli dia di arah kiri atau arah kanannya ada mobil yang mau lewat atau apa. Jadi itulah yang salah satu menimbulkan kemacetan. Ini biasanya terjadi di negara mana, Miss? Di negara kita yaitu Indonesia. Sementara di negara-negara lain mereka masih mentaati peraturan lalu lintas. Ya. Nah, coba kamu perhatikan gambar apa itu? Gambar cerita. Kira-kira ibu itu sedang menceritakan apa pada anak-anaknya? Ya, sedang menasehati. Kemudian ada makanan tuh di depan mereka. Nah, atau menceritakan makanan atau menceritakan sesuatu. Jadi dari gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya seorang ibu sedang bercerita atau menyampaikan nasihat atau menceritakan makanan yang dia beli kepada anak-anaknya. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat gambar cerita itu apakah ada tata cara pembuatannya, Miss? Ya, ada. Nah, sebelum kita lihat bagaimana teknik pembuatan gambar cerita, kita harus tahu dulu gambar cerita itu apa. Ya, Abang Kakak? Oke, gambar cerita itu adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Nah, Abang Kakak, ternyata di dalam gambar cerita itu tidak hanya ada orang, tidak hanya ada gambar orang melulu, tetapi ada juga gambar tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Nah, gambar cerita dapat kamu temui pada buku-buku cerita, terutama untuk anak-anak. Untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi ataupun cerita imajinasi. Nah, bagaimana cara menggambar, bagaimana teknik membuat gambar cerita?
Ada dua. Yang pertama teknik kering dan yang kedua adalah teknik basah. Kalau teknik kering ini, kita akan membuat gambar cerita itu tidak perlu menggunakan pengencer seperti air. Cerita dibuat langsung pada kertas gambar. Mula-mula dibuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Setelah itu diberikan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan ya Abang Kakak. Nah, beberapa contoh media kering yang biasa digunakan adalah antara lain pensil, krayon, atau spidol, dan pulpen berwarna. Nah, ternyata kalau untuk teknik kering itu Abang Kakak tidak memerlukan air untuk pengencer pewarnaannya. Cukup dengan menggunakan pensil warna, krayon, spidol, atau pulpen. Nah, jadi sketsa atau gambarnya sudah ada ya Abang Kakak, sudah dibuat pada kertas gambar. Tinggal bagaimana cara kita mewarnainya, tinggal menggunakan krayon, pensil, spidol, dan pulpen tanpa menggunakan pengencer air. Paham ya, Abang Kakak? Selanjutnya adalah teknik yang kedua, yaitu teknik basah. Nah, media yang digunakan untuk teknik basah ini antara lain cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air sebagai pengencer. Kebalikan dari teknik kering ya, Abang Kakak. Cerita dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas. Setelah itu baru diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Teknik basah memerlukan beberapa alat dan bahan seperti cat air, cat poster, tinta bak atau tinta Cina sebagai jenis kuas, berbagai jenis kuas, dan palet cat air. Jadi selain cat warna, kamu juga memerlukan kuas. Pada teknik basah lah yang dibutuhkan berbagai jenis kuas atau palet cat air ya Abang Kakak. Jadi ketika nanti ada soal, bisa ya Abang Kakak membedakan antara teknik basah dengan teknik kering. Oke, thanks for watching my video. Terima kasih Abang Kakak sudah menonton video pembelajaran Miss pada hari ini sampai selesai. Miss harapkan apa yang Miss jelaskan pada video ini bisa Abang Kakak pahami dengan baik dan bisa Abang Kakak terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, jangan lupa tetap memakai masker ketika keluar rumah, konsumsi air putih yang cukup, kemudian konsumsi buah yang kaya akan serat sehingga nanti akan menguatkan kekebalan atau imun tubuh kamu ya Abang Kakak. Semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kembali tatap muka untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Oke, terima kasih Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.